ini kunci untuk tidak menghilangkan fase generatif, namun tetap memperbanyak rumpun atau tunas-tunas baru seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam sejahtera para petani Indonesia. Kali ini kita kembali berbicara soal budidaya kapulaga. Tentunya harapan dari para petani terutama di kapulaga yaitu bagaimana untuk pertanian kita cepat panen, hasil melimpah dan di harga yang cukup lumayan gitu ya. Namun untuk menyiapkan sampai sedemikian rupa itu tentunya kita tidak lupa dari fase awal penanaman. Dari segi salah satunya yaitu tentang pemilihan bibit yang unggulan. Untuk memilih bibit yang unggulan, kita sebagai petani tentunya banyak pilihan dari jenis maupun kategori-kategori lainnya. Ada jenis kapulaga merah, putih, bahkan dari segi hibrida pun juga ada. Nah, di sini kita tidak berbicara tentang jenis yang varietasnya ya, namun kita lebih kepada teknis pemilihan bibit supaya itu menjadi produk unggulan dari yang sudah ada. Mengenai pemilihan bibit, kita kembali fokus dulu kepada tujuan kita. Yang pertama, mau yang cepat panen, yang kedua hasil melimpah, yang ketiga cepat panen atau hasil melimpah. Nah, ini kita perlu fokuskan dulu. Kalau kita mau cepat panen, itu berarti ya kita mencari yang bibit lokal, kapulaga lokal. Kalau mau hasil yang melimpah itu berarti kita ya berbicara tentang kapulaga hibrida. Kalau yang mau dua-duanya cepat panen, hasil melimpah tapi tidak semelimpah hibrida, itu berarti kita fokus kepada bibit kapulaga lokal Jawa. Kenapa kok bisa beda seperti itu? Karena untuk kapulaga lokal itu bisa panen 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan bisa sampai kurang lebih 35-40 hari sekali. Itu untuk kapulaga Jawa lokal. Kemudian kalau untuk kapulaga hibrida itu panen 1 tahun bisa menumpuk di periode setelah bulan Agustus sampai dengan Desember ya, itu hasil melimpah, tapi bisa dipanen juga bertahap karena untuk usia bunga dan juga pembuahannya itu tidak berbarengan. Nah, di situ bedanya. Jadi kalau untuk hibrida itu di musim Januari lewat ya sampai dengan bulan Agustus ataupun September itu bisa saja libur untuk panen. Berbeda dengan kapulaga lokal Jawa. Kemudian lebih mengerucut lagi tentang bagaimana cepat panen. Pada prinsipnya bahwasanya tanaman kapulaga ini kalau kita tidak paham cara penanamannya itu tetap bisa hidup, namun kurang lebih di atas 1 tahun itu baru mulai belajar berbuah karena harus menunggu rumpun-rumpun itu siap untuk berbunga dan pembuahan di fase generatifnya. Nah, kalau di sini yang kami terapkan itu kita mempunyai tujuan yaitu kurang dari 1 tahun bahwa rumpun kapulaga itu sudah siap berbunga dan juga berbuah. Untuk usia penanaman kurang dari 1 tahun sudah berbuah, itu kita berarti menggunakan prinsip tidak menghilangkan fase generatif dari indukan, maksudnya dari rumpun sebelumnya yang kita bibit ya. Nah, itu kunci pertama di situ. Untuk yang kedua, kita tentunya memilih
rumpun kapulaga yang sudah mempunyai produktivitas tinggi alias melimpah sebagai bahan bibit yang unggulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kita harus memperhatikan juga tentang bahwasanya itu rumpun yang sehat dari segi batang, akar maupun daunnya. Dari segi batang dan juga daun itu kita ngambil yang tidak terlalu tua ya. Kita ngambil untuk batangnya itu yang masih segar dan memiliki produktivitas, dan daunnya itu tidak terlalu banyak juga, tapi juga jangan terlalu sedikit, mungkin di atas 4 daun untuk satu batangnya itu. Minimal ada satu batang yang di atas 4 daun. Kalau nanti ada yang lebih muda lagi itu tidak masalah, karena ini akan berpengaruh pada yang keempatnya. Kemudian untuk yang keempat itu kita tentunya dalam mengambil bibit atau benih kapulaga itu tidak serta-merta kita ambil satu persatu. Dari satu rumpun yang sudah ada, mungkin rumpunnya besar ya, ada 30 batang atau 40 batang, itu nanti kita ambil 5 atau sampai dengan 8 batang. Kita jadikan satu, kita ambil. Nah, itu diusahakan jangan sampai putus untuk dari batang yang satu dengan batang yang lain. Dan juga akar-akarnya itu juga diusahakan untuk ikut ambil. Nah, yang keempat ini itu yang kita maksudkan untuk tidak menghilangkan fase generatifnya, karena dari pengalaman yang sudah kami lakukan itu hanya beberapa selang waktu berapa bulan saja, mungkin kisaran 5 atau 6 bulan itu rumpun baru yang kita tanam itu sudah mulai produksi bunga dan juga buah. Namun demikian, untuk hasil yang optimal kita tidak boleh lupa juga dalam hal perawatan. Kalau kita nanam pasrah ngalah, kalau bahasanya di sini adalah pasrah ngalah ya, tentunya cuma tanam ceblek berharap nanti bunganya banyak dan berbuah yang lebat seperti itu. Nah, itu prinsip yang kurang tepat nih. Tentunya setelah penanaman nanti kita juga perlu perawatan dari pembersihan gulma dan juga lain-lainnya, itu juga perlu diperhatikan. Kembali lagi ya, ini kunci kita untuk budidaya kapulaga yang cepat berbuah dan hasil yang bisa dioptimalkan. Tentunya dengan prinsip tidak menghilangkan fase generatifnya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk kunci dasar kita dalam budidaya kapulaga untuk cepat panen dan juga hasil yang melimpah. Tentunya sebenarnya tidak sulit dalam bertani dan juga berbudidaya, karena semua berawal atau kembali kepada kita yang memiliki niat dan ikhtiar serta istiqomah untuk keberhasilan kita. Dan tentunya jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rezekinya. Semoga barokah manfaat di dunia dan juga akhirat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam pertanian Indonesia.